Kita masuk pada materi, yaitu pembelajaran sebagai proses komunikasi. Definisi etimologis media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti perantara atau penghubung. Peran media dalam proses belajar. Nah, dalam konteks pembelajaran, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, materi atau informasi antara sumber dan penerima. Nah, fungsi komunikatif. Media berfungsi sebagai penghubung informasi esensial agar proses komunikasi edukatif menjadi lebih efektif, jelas, dan menarik. Materi selanjutnya adalah kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Nah, yang pertama, menyajikan informasi, menyampaikan konten secara visual, audio, dan interaktif untuk memperjelas konsep dan memvisualisasikan materi yang abstrak. Nah, yang kedua, memfasilitasi interaksi, mendukung terciptanya komunikasi dua arah yang lebih kaya antara guru, peserta didik, dan materi pelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga, meningkatkan motivasi, menarik perhatian dan mempertahankan fokus secara signifikan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang berikut ada manfaat media penting untuk efektivitas. Yang pertama ada mengatasi verbalisme, mengurangi ketergantungan penuh pada penyampaian verbal guru yang cenderung monoton, mencegah miskonsepsi. Yang kedua, visualisasi konsep, membantu siswa menginternalisasi konsep-konsep abstrak yang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Yang ketiga, pembelajaran mandiri, mendorong pendekatan belajar aktif dan mandiri, mengubah peran siswa dari penerima pasif menjadi peserta aktif. Nah, yang berikut ada prinsip seleksi media yang efektif. Nah, di sini ada 3 prinsip kunci harus dipertimbangkan untuk memastikan relevansi dan dampak maksimal. Nah, yang pertama, tujuan dan karakteristik. Media harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik usia serta gaya belajar siswa. Yang kedua, relevansi konten. Pilih media yang mudah diakses, memiliki kualitas teknis yang baik, dan secara langsung mendukung penyampaian materi inti. Nah, yang ketiga, kepraktisan operasional. Pertimbangkan aspek kepraktisan penggunaan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan teknis guru dalam mengelola media tersebut. Kemudian ada transformasi di era digital, evolusi media pembelajaran. Pergeseran paradigma telah terjadi, di mana media digital kini mengambil peran dominan. Ini mencakup video interaktif, animasi 30, dan platform e-learning yang komprehensif. Media digital memungkinkan pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu, mendukung interaksi dan kolaborasi jarak jauh. Contohnya, inovatif penggunaan simulasi interaktif untuk eksperimen sains yang aman dan video pembelajaran yang personal. Kita masuk pada dampak positif media digital. Pemanfaatan media berbasis teknologi memberikan keuntungan signifikan dalam meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang pertama, aksesibilitas global, mempermudah siswa mengakses sumber belajar yang kaya kapan saja dan dari mana saja, mendukung ubiquitous learning. Nah, yang kedua, kesiapan masa depan, membekali siswa dengan literasi digital yang penting untuk sukses di dunia kerja abad ke-21. Nah, yang ketiga adalah peningkatan keterampilan, mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas melalui interaksi. Yang keempat, pembelajaran inklusif, mendukung proses adaptif, memungkinkan penyesuaian materi dengan kebutuhan dan kecepatan belajar setiap individu. Kita masuk pada peran krusial guru sebagai fasilitator. Meskipun media semakin canggih, peran guru tetap sentral. Guru harus beradaptasi untuk menghadapi tantangan baru. Yang pertama ada kompetensi ganda. Guru harus mengembangkan kompetensi teknologi dan pedagogis. Yang kedua ada fokus tujuan.
Menghindari jebakan menjadi media sebagai hiburan semata. Penggunaannya harus selalu terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang jelas. Dan yang terakhir ada mengarah proses. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah tetap tak tergantikan selama membimbing siswa menggunakan media secara efektif. Kita masuk pada efektivitas multimedia dalam pembelajaran kompleks. Dalam mata pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, media berperan sebagai jembatan utama yang menghubungkan materi dengan pemahaman siswa. Jembatan sumber belajar, di mana media berfungsi sebagai perantara utama yang menjembatani kesenjangan antara sumber belajar yang padat dan pemahaman siswa. Ada peningkatan efisiensi. Penggunaan media yang tepat seperti multimedia interaktif terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu belajar. Dan kita masuk pada kesimpulan media sebagai pilar inovasi pendidikan. Media pembelajaran bukan sekedar alat bantu, melainkan komponen strategis yang menentukan kualitas dan relevansi pendidikan di masa depan. Nah, alat strategisnya menciptakan proses belajar yang efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, ada peluang inovasi. Perkembangan teknologi membuka cakrawala baru untuk terus berinovasi dalam metodologi pembelajaran. Dan ada adaptasi kualitas. Guru dan institusi harus adaptif dan kreatif memanfaatkan media demi peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.